Sebelum kita masuk ke videonya, Mamang ingetin ya, video ini hanya preview dari manhwa aslinya. Jadi, jika teman-teman ingin mengetahui fullnya, kalian bisa baca di web legal atau back komiknya di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreatornya. Oh ya, buat teman-teman semua yang nyari sebuah platform buat streaming, nonton video, series, film, ataupun anime-anime, kalian bisa download sebuah aplikasi yang bernama Vino. Langsung gaskin aja ya di link yang Mamang cantumin di deskripsi. Oke, lanjut. Halo semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Regressing 100 kalinya. Kita masuk di part 17. Di awal video ini, di sebuah bangunan terbengkalai, terlihat Ryumin yang tengah menunggu seseorang. Sembari berpikir, ada beberapa cara untuk mendapatkan sebuah rune. Rune itu bisa ditemukan di tempat dan drone tertentu, atau sebagai hadiah spesial. Rune juga bisa didapatkan melalui drop yang dijatuhkan ketika mengalahkan monster, dan ada kemungkinan yang sangat jarang bisa didapatkan dari monster normal juga. Setelah itu, ada satu hal yang tidak diketahui banyak orang. Rune juga bisa didapatkan dari dunia nyata. Tentu saja, syarat untuk mendapatkannya memang lumayan rumit. Dan tidak lama lagi, Jang Seokyun akan datang ke sini. Nickname-nya adalah Jang Seokyun, sama dengan nama aslinya. Itu adalah nama yang tidak bisa kulupakan, karena dia adalah penjahat yang menculik adikku. Aku masih mengingatnya dengan jelas suara orang itu, yang mana dia pernah mengatakan, "Kau mau dia selamat? Kau harus membayar dulu kalau mau dia selamat. Berikan pada aku pecahan tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang lain." Tentu saja saat itu, aku berpura-pura tidak tahu apa maksudnya, dan aku membalas, "Omong kosong macam apa itu? Mana mungkin aku tahu sesuatu seperti itu?" Namun sayangnya, Jang Seokyun malah menertawaiku. "Jangan coba-coba membohongiku. Aku tahu kau adalah regresor. Kau bingung kan? Kenapa aku bisa tahu? Aku mempunyai Rune of Inner Thoughts. Aku menggunakannya untuk membawa adikmu ke sini. Dan tentu saja, aku bisa membaca pikiranmu saat ini juga." Sejak kejadian itu, aku melakukan balas dendam kepada Jang Seokyun. Di regresi ke-11 sampai sekarang, aku memang sudah tidak punya tujuan emosional lagi. Tapi, aku akan mendapatkan Rune of Inner Thoughts sebelum dia. Setelah berpikir seperti itu, Ryumin pun mengenakan sebuah topeng putih di wajahnya. Lalu, tak lama kemudian, pintu gudangnya pun terbuka, memunculkan sosok yang ia tunggu. Yang mana itu adalah Jang Seokyun, yang nampaknya tengah membopong seorang wanita di pundaknya. Saat kemudian, dengan santainya melemparkan wanita di pundaknya dengan lumayan kasar, hingga ia terjatuh lumayan keras ke lantai gudangnya. Kemudian, Jang Seokyun pun melepaskan lakban yang menutupi mulut wanita itu. "Aku harus melepaskannya, jadi jangan berteriak ya. Paham?" Dengan begitu, si wanita itu pun yang begitu ketakutan hanya bisa memohon ampun ketika mulutnya terbuka. Tolong ampuni aku, mohon." Tentu saja, Jang Seokyun tidak langsung mengampuninya. "Hah, brengsek. Itukah yang mau kau katakan setelah ku biarkan kau bicara? Coba katakanlah sesuatu yang lain. Selamatkan aku. Aku punya anak. Aku akan berimu uang." Aku tidak mau kata-kata membosankan seperti itu. "Dan apa? Kenapa kau minta maaf?" Wanita itu yang telah pasrah kini hanya bisa minta maaf padanya. Aku minta maaf. Kamu melakukan ini karena aku menatapmu dengan aneh di hari sebelumnya kan? Aku sungguh minta maaf. Tolong." Dengan wajah sangarnya, Jang Seokyun berkata, "Benar sekali. Memangnya kenapa kau sampai melakukan itu? Aku sangat-sangat merasa terhina pada hari itu, kau tahu." Kita mundur pada malam hari 2 hari sebelumnya, di mana Jang Seokyun tengah berjalan-jalan mencari mangsa yang akan ia santap malam hari itu. Saat itu, ia berpikir, cewek mana yang harus kubungkus malam hari ini ya? Kurasa satu cewek saja sudah cukup
untuk melupakan semua masalahku. Oh, dia bodinya bagus juga, montoks. Boleh nih. Dengan pikiran seperti itu, Jang Seok-yun pun membuntuti seorang wanita yang kini berbelok ke sebuah gang kecil. Lalu, ketika wanita itu sedang fokus dengan handphonenya, Jang Seok-yun tiba-tiba saja muncul di depannya dan menggunakan kekuatan miliknya, yang mana merubah tubuhnya menjadi cahaya hingga wanita tersebut yang terkejut tak bisa lagi melihat ke sekitarnya karena silaunya cahaya dari tubuh Jang Seok-yun. Ah, mataku! Aku tidak bisa melihat apa-apa. Siapa kau? Ya, apa terjadi? Dan di saat wanita itu tidak bisa melihat ke sekitarnya, Jang Seok-yun pun dengan mudahnya melancarkan aksinya, di mana ia membegal gunung kembar miliknya. Kemudian, setelah puas mendaki gunungnya, Jang Seok-yun pun segera pergi dari sana. Dengan senyuman puas di wajahnya, ia berpikir, aku suka ini. Aku suka situasi di mana aku bisa menggila dan sukaku seperti ini. Dulu hidupku sangat membosankan. Aku sudah tidak peduli lagi, meskipun aku mati sekalipun. Lalu, aku terseret ke dunia lain dan mendapatkan Rune of Luminance yang membuat tubuhku bisa bersinar dan membuat seorang lain menjadi terbutakan sebentar. Rune itu sangat sempurna untuk bersenang-senang. Begal gunung, begal lembah, apapun bisa kulakukan. Kemudian, setelah puas mendaki gunung, Jang Seok-yun pun mampir ke sebuah kafe yang mana ia sering kunjungi. Namun dikala melihat kasirnya, Jang Seok-yun tersentak kaget karena kasir tersebut bukanlah kasir yang sebelumnya ia lihat. Wah, dia sangat cantik sekali. Kemudian, dikala kasirnya menyapa dirinya, Jang Seok-yun pun tersenyum berkata, selamat malam. Aku pesan satu panty ice americano. Dengan begitu, kasirnya pun membalas, Oke, totalnya jadi 5.000 won, Kak. Sembari membayarnya, Jang Seok-yun pun menuturkan, ini. Dan ngomong-ngomong, apa kau pekerja paruh waktu baru di sini? Aku sering ke sini, tapi aku belum pernah melihatmu bekerja di sini sebelumnya. Kasir itu pun yang merasa lumayan canggung membalas, jadi Anda adalah pelanggan setia. Maafkan saya tidak mengetahuinya. Selama bekerja paruh waktu sudah keluar. Kamu juga tahu kan, dunia berubah dengan sangat cepat belakangan ini. Mendengar hal itu, Jang Seok-yun pun tertegun berpikir, memang masuk akal. Mereka bisa saja mati pada hari itu. Jadi mereka tidak punya waktu lagi untuk melakukan pekerjaan paruh waktu. Kemudian, di saat kasirnya tengah membuat pesanannya, Jang Seok-yun pun menuturkan, jadi, apa Anda adalah pemilik tempat ini? Sembari menuangkan kopinya, kasir itu pun sekaligus pemilik kafenya membalas, iya, aku pemilik tempat ini. Jang Seok-yun melanjutkan, berapa umurmu? Kau terlihat masih muda. Ownernya menimbali, umur? Aku 32 tahun saat ini. Mendengar jawabannya, Jang Seok-yun pun tersenyum puas, lalu berkata, berarti kau bukan player ya? Bolehkah aku minta nomormu? Aku suka padamu. Tentu saja, perkataannya membuat owner kafenya merasa heran. Player? Bukan. Aku malah bersyukur akan hal itu. Apa? Nomor? Namun, di saat owner kafenya menatapnya dengan aneh, Jang Seok-yun tiba-tiba saja merasa emosi karena insecure dengan wajahnya. Ada apa? Kenapa kau menatapku begitu? Apa kau segitunya tidak suka pada wajahku? Apa kau merasa jijik melihat titik-titik hitam di wajahku ini, Aku merasa sangat terhina. Aku tidak mau meminum kopinya. Balikin uangku, dasar menjijikan. Melihat tingkahnya, si owner kafenya pun tak punya pilihan lain selain mengembalikan uangnya karena ketakutan. Apa? Ya, kalau gitu, ini uang rebunya. Dengan sangat emosi, Jang Seok-yun pun meninggalkan kafenya sembari berpikir, dasar jalang. Merendahkan orang lain hanya karena penampilannya, hanya karena dia sedikit good looking. Akan kupastikan kau membayarnya karena sudah merendahkanku. Lihat saja. Dengan begitu, keesokan harinya, Jang Seok-yun pun melanjutkan aksinya dan berhasil membawa sang owner kopi shop itu ke gudang tempat ia biasa menjaga orang lain. Kita kembali ke masa sekarang.
di mana si owner kafenya, si wanita itu, terlihat memohon ampun untuk hidupnya. Aku minta maaf tuan, tolong. Jang Seok-hyun berkata, kau tidak boleh rendahkan orang lain hanya karena penampilannya saja, paham? Dengan pasrahnya, si owner kafe itu membalas, iya, aku tidak melakukannya lagi. Kumohon, lepaskan aku. Namun sayangnya, Jang Seok-hyun masih belum puas dengannya. Dan ia pun menuturkan, ini tak ada gunanya. Kau tidak mengatakannya dengan tulus. Kemudian, setelah mengatakan itu, Jang Seok-hyun pun mendorong wanita itu hingga ia terlentang di lantai. Lalu, sembari memegang kedua tangan yang terikat, Jang Seok-hyun tersenyum berkata, kau pikir aku tidak tahu, Kau hanya pura-pura minta maaf untuk keluar dari situasi ini, kan? Apa kau masih belum menyesal? Kalau kau mau menyesal, maka kau harus membayarnya. Bayarnya gimana? Tentu saja dong. Biarkan aku bercocok tanam denganmu. Namun untungnya, sebelum Jang Seok-hyun bisa menancapkan paculnya, Ryumin yang tidak tahan dengan ketingkahnya langsung mendekat ke arahnya, lalu berkata, kaulah yang seharusnya diam. Seketika itu juga, Jang Seok-hyun tersentak kaget berpikir, apa? Aku sudah memastikan tidak ada orang lain di sini. Apa dia seorang detektif? Seketika itu juga, Jang Seok berdiri, menatap Ryumin berteriak, brengsek, siapa kau? Dengan santainya, Ryumin pun membalas, jangan mengumpat begitu. Ya meskipun nanti kau akan lebih banyak mengumpat lagi sih. Saat itu, perhatian Jang Seok-hyun tertuju pada sabit yang dibawa oleh Ryumin, yang membuatnya berpikir, apa-apaan sabit besar itu? Juga topeng putih. Apa yang sendiri lakukan di sini? Dengan begitu, Jang Seok-hyun pun berkata, dasar orang gila. Apa kau pikir tempat ini adalah tempat pamer kostum? Mendengar perkataannya, Ryumin pun langsung memperlihatkan sabitnya sembari membalas. Sepertinya kau masih belum memahami situasinya. Apa ini terlihat seperti sebuah mainan bagimu? Melihat hal itu membuat Jang Seok-hyun tersadar jika sabitnya bukanlah mainan. Apa kau itu player? Melihat wajah ketakutannya, Ryumin pun membalas, bodoh sekali. Memangnya terlihat seperti apa? Nyonya, kau boleh pergi dari sini. Hanya sekaranglah kesempatanmu. Tentu saja, Jang Seok-hyun langsung menghardiknya. Apa? Siapa bilang kau boleh pergi? Namun sayangnya, di saat Jang Seok-hyun menghardik wanita itu, tiba-tiba saja Ryumin berlari ke arahnya. Dan sebelum ia sempat bereaksi, gagang sabit miliknya terlebih dulu mendarat tepat di titik Jang Seok-hyun. Anjing! Mendengar teriakannya, Ryumin pun berkata, sudah ku bilang tadi kan, kau akan lebih banyak mengumpat lagi. Dan nyonya, silakan pergi, silakan dia padaku. Dengan begitu, si nyonya pemilik kafe itu pun langsung pergi dari sana tanpa melihat ke belakang. Dan video ini pun diakhiri dengan, setelah kepergiannya, Ryumin bergerak mendekat ke arah Jang Seok-hyun yang kesakitan, lalu berkata, sekarang hanya tinggal kita berdua di sini. Mari kita mulai permainan yang sebenarnya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.